berarti kan tadi bilang sudah panen, sudah dijual kah? Kalau saat ini memang punya kami belum dijual karena kami sedang 100% belum ada yang belum dijual. ada Berarti yang belum ada dijual. hasil sebenarnya. Kalau hasil belum, Tapi karena biaya sudah. sudah keluar ya maksudnya. Iya, tadi kan modal sama pemeliharaan ya. Iya, baru itu aja. Karena sekarang kami sedang mempersiapkan untuk buka lahan lagi yang lain. Oke. Jadi memperbanyak tanaman. Nah, ini nanamnya itu bulan apa? Kalau tanam itu sebenarnya tanaman porang ini kan dia tumbuh di awal musim penghujan. Awal musim penghujan. Iya, awal musim oke. penghujan, tetapi tanaman porang ini dia tidak bisa tahan di tempat yang terlalu banyak air, terlalu banyak curah hujan. Yang basah Ya, banget gitu basah nggak banget bisa. gitu. Ya, itu yang harus jadi Trikinya di situ. ya yang harus jadi Terus perhatian mengatasinya kita di situ. gimana? Mengatasinya kalau punya kami bikin bedeng yang agak tinggi. Oke. Gitu Jadi kan. kayak nanam lombok gitu. Iya, kami bikin bedeng yang agak tinggi. Kalau memang dia misalkan peresapan tanahnya kurang bagus, karena kan masa musim penghujan ya, ditanam di musim penghujan. Takutnya karena musim penghujan curah hujannya banyak, air itu nanti akan kelebihan, sedangkan penyerapan tanah mungkin kurang bagus. Lah, kami siasati dengan di bedeng. Gitu. Tapi kalau yang di Jatimalang yang kami punya, karena di sana itu lahannya kan lahan tanah berpasir. Jadi yang menjadi fokus utama kami ketika itu malah dari tingkat kekeringan. Iya kan? Sekali disiram awan wis garing. Terus gimana Gitu. tuh? Kalau di situ ya kami fokus untuk bisa penyiraman setiap seminggu sekali itu, mau hujan mau tidak kami tetap harus Seminggu siram. sekali doang? Iya, seminggu sekali. Berarti relatif mudah sebenarnya Ya, karena perawatannya. kemarin masih kebantu hujan ya, lumayan. Oke. Seminggu sekali. Terus kalau untuk pemupukan juga kami lakukan seminggu sekali. Jadi pupuk itu kami beri pupuk padat dan juga pupuk cair. Lah ketika awal pertama tanam ini, karena kami belum bisa bikin pupuk ketika itu, kami ngambil pupuk dari CU. Hasil Oke. olahannya teman-teman CU ketika itu kan. Kancane dhewe. Itu cerdas sekali. Kami ngambil dari pupuk dari CU. Ketika kami sudah mulai untuk membuat pupuk sendiri, kami juga menghubungi teman-teman CU yang punya peternakan kambing. Ketika itu saya menghubungi Bu Ceki ya? Bu Ceki, ya, Bu Ceki, Pak ya. Agus, Ya, saya ada makanya ketika semua. itu saya tanya, Pak Mbak Dia Pardiono. punya nggak ini kenalan? Kalau saya nggak punya. Mbak Dia punya nggak kenalan yang punya peternakan? Waktu itu saya pernah tanya itu kan, karena mau ngambil cemendilnya itu, kotorannya kambing. Iya nyambung ya berarti sama holding ya harusnya ya. Dia kan perpedusan. Ya. Terus waktu itu terus akhirnya sekarang masih ambil Sekarang masih ambil dari sebagian teman-teman kan, setelah itu kita banyak jaringan juga, kita banyak teman-teman, banyak kenalan. Saya masih ngambil dari mereka, terus kita juga olah sendiri. Olah sendiri kayak untuk arang sekam, dulu kita belum bisa bikin arang sekam. Kita cuma ngambil dari CU gitu itu. Terus kita coba CU macam-macam ya, no ya ternyata ya. Macam-macam itu banyak sekali. Nah itu waktu pas bikin pertama arang sekam gosong Mbak Ria. Tak tinggal pergi dari ini awu. Aduh, memang lucu di lapangan itu lucu. Kayak gitu. Tapi proses belajarnya di situ kan. Terus kita bikin lagi hari berikutnya, tak tunggu nih, jadi betul-betul tak tungguin, tak tinggal pergi nggak tak tinggal sampai bau. Bau gosong semua, tapi marem gitu kan. Betul-betul akhirnya jadi bisa. Ini proses pembekarannya beda sekarang ya. Pembakarannya beda. Di depan tungku. Gitu. Yang di lapangan akhirnya nanti lucu-lucu Mbak Ria. Pertama itu dari segi persiapan, karena memang kami tidak punya basic apa-apa dari pertanian, semuanya kami masih belajar. Dari awal kami gunakan segala sesuatu yang bisa kami gunakan di sekitar gitu kan. Memang dari awal kita komit untuk kita tidak mau pakai kimia gitu, dari awal sudah itu. Jadi ramah lingkungan. Ya, yang ramah lingkungan aja. Karena kepepet modal Ramah kantong juga. Ramah kantong. Loh, berarti kan value-nya bagus loh. Harusnya kan. Loh, biasanya kan ada dua pilihannya kan kontradiktif tuh. Misalnya ramah lingkungan tapi mahal. ya. Atau kita mau tidak ramah murah tapi tidak ramah lingkungan. Tapi ternyata kan ini dua value masuk. Jadi bukan pilihan lagi sebenarnya. Ya karena waktu itu kita belum tahu. Ya. Kita belum tahu, tapi ternyata setelah sekarang
oh hasilnya juga bagus gitu Nah, kan. Ya. Hasilnya juga bagus. Ada sih beberapa teman yang mereka tanam tapi juga dengan pupuk kimia. Ya kalau dilihat memang tanamannya bagus-bagus sekali ya, tapi kembali lagi karena komit kami untuk tetap pakai organik, sampai sekarang kita pakai organik. Mungkin kita nunggu ya komen-komen dari teman-teman yang mendengar ini yang memang petani, bisa ngasih komen ya, Ya, tentang ramah lingkungan sama ramah kantong tadi Ah, benar apa enggak ya? betul, betul. Kalau iya kan ini bisa benar-benar harusnya benar-benar dikampanyekan Ya. karena dua value yang bagus ada gitu. Ya. Gitu. Terus balik lagi tadi pupuknya, Ya, dari pengolahan itu akhirnya kami belajar juga untuk bikin pupuk cair juga. pupuk cairnya itu dari Pupuk cairnya juga Indel bisa itu dari, tadi. ya, dari kotoran kambing bisa, dari kotoran kalau yang kami punya itu dari kotoran kambing dan juga kelinci. Karena ada temen punya kelinci banyak, ya kotorannya setiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali dibawa ke kami lumayan. Tapi dia nggak dipaksa untuk memberikan kotoran sebanyak-banyaknya kan? Nah, itu yang kami olah sama ada apa ya kayak sisa-sisa makanan gitu. Oh, Jadi kan gitu. selama ini kan Jadi ini benar-benar waste banget ya, Iya. tapi bisa digunakan ya. iya, jadi makanan Keren. dulu kita paling cuma buang gitu aja kan ya. Kalau sekarang misalkan ada nasi lebih karena kita nggak punya ayam, nggak punya hewan peliharaan yang Sekarang lain, untuk porang. ya jadikan pupuk. Itu diapain itu? Difermentasi. Oh. Dikasih kalau kemarin kami campuri dengan EM4 sama tetes tebu. Terus didiamkan saja dengan Diletakkan kandungan di? air. Ditempatkan kayak di drum atau apa tempat-tempat kosong ember ya bisa. Kalau kemarin kami awalnya dari ember, di ember dulu karena kan ember itu kan setiap rumah pasti punya ember. Ember banyak itu kan. Awalnya dari ember dulu, tapi ternyata semakin kesini kebutuhan semakin banyak, tanaman semakin besar, otomatis kebutuhan dia semakin banyak. Ember sudah nggak cukup lagi. Jadi kita cari drum atau bikin aja kolam seperti kolam kayak gitu. Yang penting ada tutupnya. Oke. Gitu. Terus itu bisa dipanen setelah Untuk apanya? yang pupuk Pupuknya. itu, pupuk rumah tangga tuh. Kalau untuk pupuk cair itu sekitar 2 minggu, 3 minggu sudah. Oh enggak, bisa kalau dipakai. yang pupuk rumah tangga tadi Pupuk rumah tangga sama sekitar 2 minggu, 3 itu minggu. cair. Cair, dicampur air. Oh, Ditambah air. oke. Iya, ditambah Enggak bau air. tuh. Ya, Ditutup ya. pasti bau. Semua pupuk pasti bau. Ditutup pakai plastik yang rapat supaya gasnya itu enggak banyak kebuang. Ini kalau teman-teman CU ada yang mau nyimpenin yang bau-bau itu terus diambilin boleh tuh. Bisa. Mending dibikin sendiri saja di rumah. Karena nanti kalau sudah jadi pupuk cair itu harganya akan lebih tidak lagi sebatas kotorannya Kita cuma podcast dibuang. berikutnya tentang pembuatan pupuk cair. Iya. Ini banyak nih bisnisnya jadinya Dari loh. kulit pisang itu juga bisa Mbak. Kadang kan kita kalau goreng pisang cuma pisangnya yang diambil, kulitnya dibuang. Kulit pisang itu bisa jadi untuk pupuk juga. Kalau aku teringat tadi yang susah-susah makan, Susah-susah itu kan makan sebenarnya bisa. kalau dilihat ya sampah domestik itu kan 3/4 mungkin itu kan sebenarnya sampah dari makanan. Iya. Dari apa namanya sisa sayuran kalau kita ngolah gitu kan, batang-batangnya itu atau dari sisa. Kalau aku sih sisa biasanya masuk ke kolam lele sih gitu kan, ada lele yang langsung masuk situ. Cuma kan yang sisa kayak batang-batang itu kan banyak banget dan kita setiap hari repot harus membuang sampah. Padahal sebenarnya Bisa jadi pupuk. Sama untuk aku tak boleh ember sih. cari ember dulu. Tapi kasih tutup ya. Iya, ada tutupnya. Kalau nggak pakai tutup, ya pakai plastik mulsa itu aja. Oh gitu. Kan kita tutup sendiri. Harus dirajang dulu apa enggak? Enggak sih, kayaknya cuma bruk gitu aja. Tapi kalau mau bagus ya, biar supaya dia. Tetapi lebih harus bagus. organik semua. Organik, Jadi iya, pisahin organik. dulu yang apa namanya plastik-plastik gitu Iya. ya. Oke. Ada lagi juga pupuk cair itu kami buat dari pususan beras. Pususan Nah beras. itu Nah, kalau itu sih langsung tak buat siram. Nah, iya, itu kan bagus juga. Pususan beras yang pertama sama yang kedua biasanya kami pisah, terus nanti itu diolah jadi pupuk cair. Kalau itu baunya tidak terlalu. Kalau dicampurin ke yang sampah yang lain juga boleh Bisa, kan? bisa. Oh tapi ada kayak triggernya gitu ya. Iya, kalau ditambah. bisa kalau sudah dikasih apa ya EM4 itu cairan yang untuk itu jangan dicampur-campur dulu, jangan. Jadi didiamkan. Setelah 2 minggu, 3 minggu baru dia bisa dipakai. Itu Oke. untuk tanaman. Oke. Ya, nanti kita pelajari lagi. Tapi kalau nggak salah sih sudah pernah ya di CU ya. Ada videonya nggak dong? Ada ya.
nanti bongkar lagi. Ketahuan nggak lihat ya. Oke, jadi tadi sebenarnya kan hampir semua itu diproduksi sendiri ya. Hampir tidak ada yang beli Beli ya kecuali yang bibit. bibit, dan karena kami ketika itu belum bisa bikin E4 Oke. ya, yang untuk menfermentasi pupuk Tapi kan nggak nggak mahal banyak, kan? ya nggak mahal. Dan sekarang bisa bikin sendiri. Kita lagi belajar untuk bikin E4 sendiri, jadi Jadi kalau misalnya memperbanyak di mikroba. bisnis, itu kalau mau dibikin itu apa namanya bisnis kanvas, revenue streamnya banyak gitu. Ya itu makanya Mbak Ria, jangan putus asa ketika kita gagal, tetap harus berusaha, pasti situ ada jalan dan mau belajar Ya, pasti itu. itu maksudnya apa aja bisa dijual loh Iya, di situ. Maksudnya itu bisa jadi bisnis turunannya kan, nggak cuma sekedar porangnya. Iya. Tapi so far untuk produksi ininya saja udah pakai semua ya. Pakai semua. Nggak Minimal kita bisa pakai sendiri gitu. Dan kita bisa bantu teman-teman, mungkin juga saudara yang aku mau tanam nih, butuh pupuk cair, yuk kita tak ajarin bikinnya. Kalau kamu mau, ya ini aku ada, pakai dulu nggak apa-apa. Yang penting sekarang untuk produksi kami sendiri itu sudah bisa. Oke. Minimal dipakai sendiri. Sekarang sudah dipanen semua nih? Belum dipanen semua. Oh belum? Berapa masih persen? sebagian, ya. Berapa persen? Paling sekitar 20% ya. 20% udah dapat Baru umbi. dicabut ya. Udah dapat umbi berapa? Sudah, kalau umbi mungkin 50 kilo sudah. 50 kilo. Enggak, tadi kan 1000 meter ya kan? Berarti sekarang baru 200 meteran. Iya. 200 meteran sudah menghasilkan 50 kilo umbi porang. Kalau katanya Baru sedikit sih Mbak Ria, mungkin sekitar 7 sampai 10 kilo ya mungkin. Ping 200 wis piro? Belum banyak, tapi kami sepakat masih memang belum jual dulu karena kita mau buka lahan di tempat. Oke. Oh, untuk ditanam sendiri gitu tanam ya. sendiri ya. Berarti belum bisa ngitung BEP-nya gitu karena Saat belum ini mungkin belum panen semua. Belum panen ya? semua. Ya. Kira-kira panennya kapan tuh? 100%-nya. Panennya 100% mungkin nanti di bulan ke-6. Bulan 6 atau bulan 7. Berarti 10 bulan. Iya. Jadi tanaman Total. ini hanya ya ditanam sekitar 9 sampai 10 bulan saja. Panen. Terus nanti tanam lagi. Nanti tanam lagi. Kok dalamnya orange ya? Dalamnya orange ternyata. Mungkin di luarnya aja sih, kalau Oke. dalamnya putih. Oh, putih ya. Nah, kalau nanti ini kan saat ini kan memang karena belum akan dijual. Even umbinya. Seluruhnya. Umbinya juga mau ditanam lagi. Iya, bisa. Biar lebih besar lagi. Biar lebih gitu. besar lagi. Jadi Berarti nanti panenan pertama memang tidak akan diambil untuk dijual, tetapi hanya untuk ditanam lagi. iya. Ini berarti lahannya lebih lebar dong. Ya, Besok 10.000 meter. ya harapannya. Kami lagi persiapan itu ada 2 atau 3 tempat lagi. Kalau luasannya sih macam-macam ya. Yang kami persiapkan saat ini, yang kemarin itu sudah pasti 1000, sebelahnya lagi itu sekitar kami fullkan itu ada sekitar 1500. Jadi mungkin satu tempat itu ada 2500, kemudian di toko itu juga sekitar 1000-an juga. Jadi kami masih butuh bibit banyak, makanya kami belum akan jual dulu. Dan kayaknya bisa dipenuhin sendiri bibitnya. Bisa. Optimis banget ya. Karena masih banyak yang belum kami panen. Optimis loh. Dan 15 orang cukup nggak itu? 15 orang, karena pengerjaannya tidak langsung sekaligus. Oke. Saat ini meskipun nanti kita tanamnya itu masih sekitar bulan 8 atau bulan 9 kan mulai nanti tanam untuk porangnya, tapi untuk pengolahan lahan itu Sudah mulai dari persiapan sekarang. Kami siapkan dari sekarang. Tapi berarti sekarang baru modal terus ya. Sekarang lagi mau keluar modal lagi. 4 bisnis yang lain mensubsidi satu bisnis ini ya. Tapi nanti panennya gede, amin. Ya, semoga amin. Nah, oke. Jadi saat ini kan baru panennya dalam bentuk bibit dan umbi gitu ya. Tapi kan nantinya akan hasilnya lebih besar dan tidak akan lagi ditanam terus kan. Mungkin sebagian saja yang ditanam dan ekses yang lainnya kan mungkin dijual juga. Rencananya mau dijual umbi gini aja atau mau diolah dulu? Kalau kami boleh berharap ke depan gitu, sudah saatnya petani-petani Indonesia itu naik level menurut saya. Jadi kalau bisa kita tidak hanya menjual fisiknya secara fisik
umbi begitu saja gitu. Tapi kita bisa paling nggak naik 1 tingkat atau syukur-syukur bisa 2 tingkat di atasnya umbi ini. Maksudnya umbi ini tahapannya untuk bisa menjadi tepung yang bisa dikonsumsi, glukomanan itu kan banyak ya prosesnya. Dibuat chip, kemudian dari chip itu dikeringkan dulu gitu kan. Dipotong-potong dulu, dikeringkan, nanti dia menjadi chip. Dari chip itu kemudian bisa Bubuk porang. ya menjadi tepung porang. Dari tepung nanti itu bisa diproses lagi, baru diproses lagi bisa menghasilkan glukomanan yang bisa dikonsumsi. Kan kayak gitu. Prosesnya itu masih panjang sebenarnya. Tapi dari kalau ini kan tadi harganya paling sekitar 6.000 sampai 10.000 ya, kalau untuk yang umbi seperti ini. Tapi ketika dia menjadi chip, harganya otomatis akan lebih mahal berlipat. Gitu kan, bisa 4 kali, bisa 5 kali lipat dari sekedar 1 kilo umbi seperti ini. Tapi memang ada tingkat penyusutan berat gitu. Dan akan lebih berlipat lagi ketika kita sudah bisa membuat itu menjadi tepung porang gitu. Jadi harapannya kami ke depan, kami pun di samping kami tetap masih harus membudidayakan porang dan mengusahakan supaya porang ini ditanam dan bisa menghasilkan umbi yang lebih besar dan biji katak yang lebih besar. Kami juga berharap ke depan kami bisa menjualnya itu ya minimal nanti di chip atau di syukur-syukur di tepung porangnya. Jadi harapan kami ke depan nanti tidak hanya menjual seperti ini aja Mbak Ria. Oke. Nah, kalau ada pengalaman ya, salah satu anggota CU kan dulu kan juga pernah diiming-imingi soal hasil porang ini yang luar biasa oleh penjual bibit. Nah, pada saat dia beli bibit kan nanti hasilnya gede loh, per kilonya mahal. Nah, ternyata pas panen harganya tidak seperti yang dijanjikan. Harganya rendah banget. Akhirnya dari HPP pun nggak nutup. Nah, itu kan karena satu dia nggak punya bargaining position kan, dan dia malah memang mau niatnya udah langsung dipanen sendiri, mungkin nggak ada insight seperti ini yang untuk dipakai lagi, atau mungkin lahannya juga terbatas. Nah, mungkin kan karena volume tadi ya, atau gimana untuk masuk pabrik itu sebenarnya ada kesulitan nggak sih untuk jual porang itu harus kemana gitu? Ada. Kalau untuk pabrik yang saat ini yang sudah kami komunikasikan dengan pabrik, mereka itu minimal memang terima umbi itu minimal 1 kilo, berat 1 kilo, 1 kilo umbi. Satu dari beratnya. Ya, dari beratnya. Yang kedua minimal store itu harus 7 ton. Nah itu dia. Jadi otomatis kalau misalkan panen sendiri, saya pikir ya kalau memang lahan memang lahannya luas mungkin bisa. Kalau 1.000 meter bisa nggak 7 ton tuh? Belum bisa. Nggak mungkin juga kan? Juga. Artinya nggak bisa masuk pabrik juga dong? Belum bisa. Jadi harus kerjasama beberapa petani mungkin. Nah, sudah nggak ada ya? Adakah kerjasama itu sudah? Kalau saat ini yang sudah pernah kami ajak komunikasi, dia bisa menampung. Harganya? Kalau untuk harganya sampai saat ini pabrik belum bisa buka harga. Karena ini masih bulan 3 ya. Petani-petani pun kalau ditanya harga saat ini belum bisa jawab. Karena belum panen. Iya, karena belum panen. Sebagian besar belum panen. Kalaupun panen mungkin juga harganya mungkin masih sekitaran 150 sampai 170 untuk yang katak ya. Kalau saat ini karena memang kalau umbi saya belum makanya kan jangan-jangan kan kayak cabe tadi tuh. Pada saat belum panen harganya bagus. Nah, ketika panen sudah dengan gambaran nanti mau dibelanjakan apa. Biasanya orang kan gitu kan. Kalau mau nerima uang kan besok tak tuku iki tunggu iki duitnya urung ngono rencananya wis gitu kan. Nah, itu kan harga drop gitu. Nah, karena memang nggak ada bargaining position tadi tuh gitu. Nah, kira-kira ada nggak strategi untuk tidak mengulang, apalagi nanti kalau sekarang kan memang karena niatannya belum akan dijual ya, karena untuk ditanam lagi, jadi tidak terlalu berpikir tentang harga. Tapi nantinya kalau sudah lahannya 3 kali lipat, 4 kali lipat, kan yang diinginkan memang panen, yang akhirnya dijual dong, gitu kan. Nah, strategi seperti itu agar tidak terjadi hal yang sama, gimana itu? Kalau menurut saya itulah pentingnya jaringan, ya, itu pentingnya jaringan. Jadi karena kesalahan kami yang pertama itu kami tidak punya jaringan, kami tidak tahu bagaimana nanti pasca panen itu perlakuannya mau seperti apa.
dari situ kami belajar untuk bergabung dengan beberapa jaringan petani porang di Indonesia. Karena sekarang tuh jaringan itu sudah banyak sekali. Oh, sudah ada. Sudah ada. Di Purworejo pun sudah ada kayak ikatan petani porang. Oh iya kah? Jadi sudah ada. Di Jawa Tengah sudah ada, level atasnya lagi juga sudah ada. Kami sering kali komunikasi untuk harga sekarang berapa kayak gitu. Kalau sampai saat ini memang mereka belum bisa menginformasikan harga karena sebagian masih belum panen gitu. Baru mulai semua baru mulai, gitu ya. iya, baru Jadi mulai. oh gitu ya. Jadi dari jaringan itulah kita banyak mendapat informasi bagaimana cara mengolah lahan, bagaimana cara perawatan gitu. Jadi kalau nanti memang ada yang mau nanam seperti ini, coba untuk bikin jaringan dulu. Gabung di jaringan dulu. Gitu. Apa nanti di Anggun Dilaras aja bentuk KBU Porang. Apa ya sebenarnya? Bisa. KBU Porang ini jenengnya apa ya? Kalau yang Ekoprint itu kan Meraati. Kalau apa namanya Karya Jemari itu kan kalau yang Raja itu kan Karya Jemari, Porang. Sukses bersama. Sukses bersama Porang kuwi zaman biyen banget. Oke. Oh, KBU Kata. Nah, Alah, boleh. Boleh. bukan KBU Cebong tapi KBU Kata gitu ya. Oke, tapi bisa loh menarik soalnya kan memang ada nih anggota, saya nggak perlu sebut nama, dia memang wah rasah lah nanam porang gitu karena dia langsung dapet pengalaman buruknya itu. Nah, itu kan sebenarnya inilah yang pentingnya jaringan ya. Jadi tidak semata-mata jaringan pemasaran juga, tetapi untuk menstabilkan harga satu. Kemudian yang kedua mungkin ilmu juga ya kan. Ada kendala yang satu sama yang lain mungkin beda, bisa saling sharing ya kan. Kemudian yang ketiga misalnya cari bibit di luar susah, bisa jadi ada satu yang menghasilkan bibit, ada yang lain yang bagian belinya. Itu kan apa namanya sinergis ya, simbiose mutualisme. Nembe ngancani apel sinau ya. Jadi anak SMP kelas 1 lagi kan. Nah, oke, tadi jejaring itu penting. Dan jejaringnya kalau bisa tidak lokal juga ya. Kalau lokal itu mungkin sudah tingkatnya fasilitator nanti kan Esther ya. Jadi sharing ilmu karena ilmu itu setiap di-share pasti nambah. Nggak mungkin berkurang kan. Yang kedua jejaring yang provinsi, syukur-syukur nasional. Tapi itu baru jejaring kalau mentah ya kan. Nah, tadi kalau misalnya saya mikir kalau semi-semi kan kalau misalnya beras berlimpah dijual murah gitu kan. Tapi sementara kalau misalnya kita punya penggilingan sendiri-sendiri kan mahal juga tuh gitu kan. Nah, bisa jadi kan nanti jejaringnya ada satu pabrik pengolahan porang di Purworejo itu kenapa enggak kan? Iya. Kalau memang bahan bakunya sudah banyak. Kuncinya itu kalau pabrik kan nggak mungkin setahun sekali cuma beroperasinya. Yang penting kestabilan dari bahan baku dulu sih Mbak Ria. Tapi ini bisa disimpan nggak sih? Bisa. Tapi tadi kadarnya turun ya. Oh tapi kalau dalam bentuk chip memang kadarnya diturun. Iya, memang sudah kering kan. Dan kalau sudah dalam bentuk chip itu dia disimpan itu kan lebih tahan, lebih kuat, lebih awet. Jadi ini ya bisa dijual dalam bentuk bibit mentah, umbi mentah. Kemudian turunan pertama adalah dibuat chips. Itu berarti cuma pengeringan dan pemotongan. Potong, dikeringkan. Pelakuannya. Jadi sebenarnya industri sederhana juga ya. Dan itu sudah meningkatkan value juga kan. Satu value, yang kedua dia bisa disimpan. Nah, pikirku kan petani nggak usah nyimpen dalam kondisi ini, bisa busuk juga, tapi dalam kondisi chips. Dan itu nilainya udah lebih tinggi. Sudah lebih sekitar mungkin sekitar 50, 55. Kalau dari tahun lalu kami cek harganya sekitar 50 ribuan. Tapi kadar airnya memang sudah turun. Kalau nggak salah sampai ke 10-12% ya. Dari yang tadinya sekitar 70-an%. Kan? Nah, artinya kan berarti kan ada proses di sana. Proses pengeringannya pun bisa sederhana atau harus? Pengeringannya sederhana, cuma dijemur saja cukup. Dijemur. Karena panennya kan pas masa panas ya. Pas panas ya. Awal musim panas. Cuma kalau yang repot harus jemur gitu mungkin keluar masuk. Berarti Sabtu aja yang punya industri itu kan. Itulah pentingnya jejaring saya pikir.
betul. Nah, mungkin gambaran besarnya larinya ke sana, nggak cuma nanam doang Tanam kan, doang. biar kita punya bargaining position minimal naik lah nilainya Iya. gitu kan. Nah, kemudian baru nanti dibubukkan menjadi tepung porang. Tapi itu belum bisa digunakan di industri bisa. ya, itu harus dimurnikan lagi di tepung glukomanan. Glukomanan. Ini yang nilainya fantastis ya. Fantastis kalau sudah jadi glukomanan. Glukomanan bisa sampai 300.000 loh. Nah, yang kebanyakan di Indonesia itu kan kita ekspor dalam bentuk mentah, lalu Nanti setelah impornya produk jadi. Iya. Akhirnya kita nggak pernah Gel, dapat gel, penambahan value-nya. Nah, mungkin industri porang dari Jati Malang pertama kali besok menjadi ini kan diangkat benar-benar ya, ketahanan pangan